stupid. Baiklah, yang pertama menurut Mervyn Panjaitan, PKN adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dia lengkap. Yang kedua, Sudi Jarno menyatakan bahwa PKN sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta dalam membangun sistem politik yang demokratis. Selanjutnya yang ketiga, menurut N. Monson, bahwa PKN berkaitan dengan pemerintahan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara. Jadi, PKN adalah suatu program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jati diri dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya Ina Melanda, NPM 5018006. Saya kembalikan kepada rekan saya. Diknas nomor 22 tahun 2006, pembelajaran PKN untuk sekolah dasar dan menengah memiliki beberapa aspek. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, ketuhanan negara Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Norma hukum dan peraturan. Norma hukum dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di dalam masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum peradilan internasional. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, penghormatan dan perlindungan HAM. Yang keempat, kebutuhan warga negara. Kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga dan masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, kesamaan kedudukan warga negara. Saya Eka Sapta Melianti, NPM 5018002. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, yang kelima ada konstitusi negara. Konstitusi negara meliputi proklamasi dan konstitusi. Yang pertama yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Dan yang keenam ada kekuasaan dan politik. Kekuasaan politik meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik. Budaya demokrasi menuju masyarakat mandiri, sistem pemerintahan keras dalam masyarakat demokrasi. Yang ketujuh ada Pancasila. Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang ke-8 ada globalisasi. Globalisasi meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan pengevaluasi globalisasi. Saya Melinda Anggraini, nomor NPM 5018004. Sekian saya berikan ke rekan saya. Pelajaran PKN. Visi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa dan pemberdayaan warga negara, di mana keberbedaan tersebut bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pembelajaran PKN yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik.
termasuk dalam misi psikopedagogi. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, termasuk ke dalam misi psikososial. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, termasuk ke dalam sosial kultural. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik, termasuk ke dalam misi akademik. Saya, Noma Nosa, NPM 5018005, pamit undur diri. Semoga materi informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibuat dalam masa pandemi COVID-19, maka dari itu kita harus menaati protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.